Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bertemu di channel saya. Nah, oke teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan tips kepada kalian, yaitu tips membuat judul cerita yang menarik. Nah, jadi perlu kita ketahui ya teman-teman, dalam membuat sebuah tulisan, judul itu sangat penting ya. Entah itu tulisan yang seperti novel, cerpen, terus esai, opini, artikel, apapun bentuk tulisannya, judul itu akan sangat penting teman-teman. Karena ya pembaca itu sebelum membaca tulisan kita pastinya yang dilirik adalah judulnya gitu loh. Jadi sebisa mungkin kita itu membuat judul tulisan itu yang menarik. Nah, jadi untuk video kali ini saya hanya akan berfokus kepada bagaimana cara membuat judul cerita yang menarik. Ini bisa diterapkan di novel ataupun cerpen ya. Jadi saya tidak akan membahas judul esai, judul opini, judul artikel atau yang lain. Saya hanya akan berfokus bagaimana cara membuat judul cerita yang menarik, entah itu dalam bentuk cerpen ataupun novel ya. Oke, tips yang pertama, kalian bisa membuat judul itu berdasarkan latar waktu. Nah, misalnya gini, kalian membuat judul itu konflik cinta di pagi hari, ya kan? Ini hanya contoh ya. Jadi konflik cinta di pagi hari. Nah, jadi pagi hari itu kan sudah jelas itu adalah latar waktu. Nah, contoh lagi, kado terindah di bulan Januari. Nah, ya kan. Jadi kado terindah di bulan Januari, di bulan Januari tersebut si tokoh entah itu mendapatkan kado ulang tahun, entah itu kado karena berprestasi atau kado yang lain ya. Jadi kado terindah di bulan Januari. Nah, jadi itu contoh membuat judul karena latar waktu. Nah, terus tips yang kedua, kalian bisa membuat judul cerita itu berdasarkan latar tempat. Misalnya gini, kisah cinta di ujung pantai misalnya ya. Kisah cinta di ujung pantai misalnya ya. Jadi eh, cintanya itu berawal ketika si laki-laki dengan si perempuan ini berada di pantai. Mereka menjalin hubungan itu di pinggir pantai misalnya ya kan. Atau kalian bisa membuat sebuah cerita dengan judul yang seperti ini, pandangan pertama di perpustakaan sekolah. Nah, ini jadi pandangan pertama di perpustakaan sekolah ya. Nah, ini kan jelas latar tempat gitu. Jadi tips yang kedua, kalian bisa membuat judul itu berdasarkan latar tempat. Nah, terus yang ketiga, tips yang ketiga, kalian bisa membuat judul itu dari tokoh cerita. Nah, tokohnya itu bisa nama orang ataupun bisa nama hewan. Nah, misalnya gini, nama orang, misalnya contohnya Jaka Sembung sang penyelamat dunia misalnya, ya kan? Atau kalian bisa menggunakan nama hewan, misalnya si kucing oren yang barbar misalnya, ya kan? Nah, itu kan pakai nama hewan ya. Jadi kalian bisa menggunakan nama tokohnya, entah tokohnya itu berupa manusia ataupun hewan. Nah, itu bisa dijadikan uh, judul cerita. Terus tips yang selanjutnya dari saya, buatlah judul berdasarkan nama makanan. Nah, nama makanan emang bisa. Misalnya kalian membuat sebuah cerita itu begini, tempe penyet 1000 cinta misalnya, ya kan? Nah, misalnya tempe penyet 1000 cinta. Jadi misalnya si perempuan menjual tempe penyet misalnya. Terus ada pelanggan tetap yaitu seorang laki-laki. Nah, terus akhirnya mereka mereka itu PDKT, akhirnya mereka pun menjalin hubungan misalnya. Nah, itu hanya contoh ya teman-teman. Tempe penyet 1000 cinta misalnya, ya kan? Jadi kalian bisa menggunakan nama makanan ya. Terus tips yang terakhir dari saya, kalian bisa membuat judul itu dari flashback, flashback ke masa lalu. Misalnya gini,
ada laki-laki, perempuan, mereka sudah menjalin hubungan ya. Mereka menjalin hubungan, setelah bertahun-tahun mereka ingin memutuskan untuk menikah ya. Mereka sudah saling mencintai, saling menyayangi, akhirnya mereka ingin mempererat hubungan mereka dengan menikah. Tapi ternyata kedua orang tua mereka, orang tua si laki-laki dan perempuan, itu ternyata tidak bisa merestui hubungan mereka ya, karena ternyata orang tua si laki-laki dan orang tua si perempuan di masa lalu sebelum kedua anaknya si kedua anak ini lahir, ternyata mereka sudah saling kenal dan ternyata mereka punya masalah yang belum terselesaikan, punya konflik lah. Nah, itu kan cerita yang tidak diketahui oleh si laki-laki dan si perempuan ini. Nah, akhirnya dibuatlah judul berjudul kisah dibalik cinta misalnya, atau misteri dibalik cinta misalnya, atau kisah dibalik asmara misalnya. Nah, itu bisa dibuat cerita yang seperti itu ya. Jadi kisah dibalik asmaranya si laki-laki dan si perempuan ini, ternyata ada suatu kisah yang tidak diketahui oleh mereka berdua. Setelah mereka tahu, ternyata hal itulah yang membuat hubungan mereka harus kandas. Mereka tidak bisa melanjutkan hubungan mereka di jenjang pernikahan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, itu hanya contoh ya teman-teman. Untuk selebihnya kalian bisa memodifikasi judul-judul yang sudah saya paparkan tadi ya. Itu hanya contoh saja. Oke teman-teman, itu tadi sedikit tips dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.